Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video pembelajaran kali ini kita masih belajar di tema 5 Pahlawanku, sub tema 3 Sikap kepahlawanan, pembelajaran 4 dan 5. Nah, di pembelajaran 4 dan 5 ini ada 3 muatan pelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Bahasa Indonesia, kedua PPKN, ketiga IPS. Bahasa Indonesia yang akan kita bahas adalah menulis informasi baru yang didapat dari teks atau bacaan. PPKN yang akan kita bahas adalah sikap kepahlawanan yang mencerminkan sila Pancasila. IPS yang akan kita pelajari adalah sikap kepahlawanan dan patriotisme. Baik, kita mulai ya. Sebelumnya, kita akan membahas tentang seorang tokoh pejuang yang bernama Bung Tomo. Adakah di antara kalian yang sudah mengenal salah satu tokoh pejuang ini? Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, mari kita baca teks berikut. Bung Tomo merupakan panggilan akrab dari Sutomo. Bung Tomo lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober 1920. Bung Tomo dikenal sebagai sosok yang berkepribadian ulet, bekerja keras, serta memiliki daya juang dan semangat yang berapi-api. Bung Tomo memimpin pertempuran Surabaya, yaitu pertempuran besar antara tentara Indonesia dan pasukan Belanda yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran ini merupakan perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan, penjajah Belanda kembali ingin merebut kemerdekaan dengan membonceng tentara Nika atau pemerintah sipil Hindia Belanda. Perlawanan rakyat terhenti dengan terjadinya pertempuran Surabaya. Dalam pertempuran Surabaya, Bung Tomo mengobarkan semangat juang para prajurit untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Bung Tomo mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun Indonesia kalah dalam pertempuran 10 November, kejadian ini tetap dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Indonesia. Untuk mengingat pertempuran Surabaya, setiap tanggal 10 November 1945 diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, bagaimana anak-anak setelah membaca teks yang sudah kita bahas barusan? Pasti kalian menemukan beberapa informasi yang menambah pemahaman kalian atau pengetahuan kalian mengenai Hari Pahlawan. Nah, apa saja sih pengetahuan yang bisa kita peroleh dari teks yang barusan? Yaitu yang pertama adalah bahwa Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November. Yang kedua, Hari Pahlawan diperingati untuk mengenang jasa para pahlawan, di mana ini juga mengenang pertempuran di Surabaya yang merupakan pertempuran terbesar yang dipimpin oleh Bung Tomo. Nah, anak-anak, Bung Tomo ini seorang pejuang yang sangat memiliki kepribadian semangat juang yang tinggi. Nah, sikap kepahlawanan apa ya yang dimiliki oleh Bung Tomo? Di antaranya yang pertama, bekerja keras dan berkepribadian ulet. Ini termasuk sila Pancasila ke-5. Yang kedua, memiliki daya juang dan semangat yang tinggi. Ini juga termasuk pencerminan sila Pancasila ke-5. Nah, ini patut kita contoh ya anak-anak, sikap kepahlawanan Bung Tomo. Nah, upaya kita untuk meneladani sikap kepahlawanan dan patriotisme dalam kehidupan sehari-hari pada masa kini, diantaranya beberapa adalah sikap rela berkorban, kemudian pantang menyerah, dan cinta tanah air. Rela berkorban ini bisa kita wujudkan dalam bentuk menolong korban yang sedang mengalami kesulitan atau musibah, seperti korban banjir,
pada gambar ini. Nah, ini merupakan salah satu sikap yang mencerminkan sikap kepahlawanan karena peduli terhadap sesama. Kemudian pantang menyerah. Perhatikan anak-anak. Di sini ada seorang atlet yang memiliki kekurangan, tetapi semangat pantang menyerahnya sangat luar biasa untuk terus mengejar cita-citanya. Kemudian cinta tanah air. Nah, anak-anak, wujud rasa cinta tanah air kita bisa diwujudkan dengan mengembangkan budaya bangsa Indonesia atau melestarikan budaya Indonesia. Salah satunya adalah membatik. Kalian bisa belajarnya di rumah ya. Nah, anak-anak, sikap-sikap yang mencerminkan kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, apa saja kah? Berikut contoh sikapnya. Nah, di rumah yang mencerminkan sikap kepahlawanan diantaranya membantu orang tua, membantu adik belajar, kemudian seorang ayah yang mencari nafkah untuk keluarganya. Di sekolah, belajar dengan tekun, hormat kepada guru, membantu teman yang kesusahan. Di masyarakat, contoh sikapnya adalah membantu korban bencana alam, menjaga pelestarian lingkungan sekitar, dan ikut memberikan sumbangan kepada yang kurang mampu. Oke anak-anak, kita lanjut ke pembahasan tentang kata penghubung. Nah, perhatikan kalimat berikut ini ya nak. Pepohonan tumbuh tetapi kering, bagai hidup segan, mati pun enggan. Nah, dalam kalimat ini terdapat kata penghubung, yaitu tetapi. Nah, kata penghubung itu apa sih? Berikut penjelasannya. Kata penghubung adalah kata yang menghubungkan antara frasa, kata, atau kalimat. Pada pembelajaran kali ini, kamu akan mempelajari kata penghubung tetapi. Kata penghubung tetapi termasuk kata penghubung yang menghubungkan dua unsur kalimat yang hubungannya setara dan memiliki arti pertentangan. Contoh kata penghubung lain yang memiliki fungsi yang sama dengan kata penghubung tetapi adalah namun dan akan tetapi. Mari kita perhatikan contoh di bawah ini anak-anak. Yang pertama, dia sudah belajar sungguh-sungguh tetapi tidak lulus ujian. Perhatikan di sini ada kata hubung tetapi yang menyatakan arti pertentangan. Kemudian yang kedua, sudah lama saya menunggu di stasiun, akan tetapi dia belum juga datang. Nah, akan tetapi juga termasuk kata penghubung, di mana memiliki arti yang sama yaitu pertentangan. Yang ketiga, dia sudah berobat ke rumah sakit, namun penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Nah, itulah pembahasan kita tentang kata penghubung. Sampai sini sudah paham? Baik, kita lanjutkan ya nak materi berikutnya. Kita akan latihan untuk menambah pemahaman kalian. Nah, anak-anak, latihan kali ini ada di buku paket kalian. Kalian tinggal melihatnya saja. Di antaranya yang pertama adalah di halaman 102, kalian yang harus kalian kerjakan bagian ayo berlatih dan diskusi. Halaman 105, ayo lakukan, dan halaman 109, ayo berlatih. Nah, anak-anak, semangat ya dalam mengerjakan latihan ini agar ilmu kita bertambah dan juga bermanfaat. Oke anak-anak, sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini sampai habis. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa ya anak-anak untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.